Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa RCTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan karunia yang sangat besar untuk kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sangat populer ketika bulan Ramadan adalah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya orang-orang terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa tujuan terakhir dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lain bahwa ketika orang dinyatakan bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa menghadirkan dalam dirinya, orang yang senantiasa menghadirkan Allah dalam dirinya dalam berbagai macam aktivitas kehidupan sehari-hari. Ketika kita berada di kantor, Allah hadir dalam diri kita. Ketika kita di sawah, di pabrik, di perusahaan, dan di berbagai macam tempat, Allah akan senantiasa hadir dalam diri kita. Itulah diantara ciri-ciri orang yang bertakwa, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pelajaran yang harus kita petik dari pelaksanaan ibadah puasa diantaranya adalah membentuk pribadi-pribadi muslim yang senantiasa saleh, senantiasa baik di hadapan manusia, di hadapan keluarganya, dan di hadapan orang banyak. Itu salah satu di antara hikmah ibadah puasa agar kita senantiasa soleh kepada sesama. Ada beberapa hal kiranya yang perlu kita sampaikan. Di antara ciri soleh kepada sesama manusia itu adalah karena ibadah puasa mengajarkan kepada kita agar kita dalam berbagai macam kehidupan ketika mulai pekerjaan, mulailah dengan niat, dengan motivasi yang tinggi. Niat dan motivasi yang tinggi, keikhlasan itulah yang mengantarkan seseorang akan sukses sebagaimana tujuan yang dia niatkan ketika itu. Nah, niat ibadah puasa adalah senantiasa agar kita menjadi orang yang takwa. Dengan niat yang kuat, niat yang baik, tentunya akan mengantarkan kita selesai melaksanakan ibadah puasa. Sebaliknya kalau niat kita itu adalah kurang baik, niat kita ragu-ragu, maka pelaksanaan ibadah puasa juga akan menjadi ragu. Oleh karena itulah, niat yang baik adalah akan mengantarkan seseorang menjadi soleh. Karena dengan niat itu, segala tujuan akan bisa tercapai. Yang kedua adalah bahwa puasa akan membangun kesalahan sosial, karena dengan puasa itu adalah
seseorang akan bisa berubah dalam dirinya. Antara sebelum puasa dengan setelah puasa, itu diharapkan agar ada perubahan perilaku, ada perubahan sifat dan watak seseorang. Dulu sebelum berpuasa mungkin kita bermalas-malasan dalam beribadah. Setelah berpuasa ibadahnya jadi rajin. Dulu sebelum berpuasa kita malas membaca Al-Quran. Maka dengan hadirnya bulan Ramadan kita semangat membaca Al-Quran. Dan setelah Ramadan pun akan seperti itu. Maka berpuasa akan melahirkan kita menjadi orang-orang yang mempunyai semangat dalam perubahan hidup dalam diri kita. Kemudian yang ketiga adalah ibadah puasa akan membangun kesalehan. Tentunya dengan kita melakukan atau merasakan dalam diri kita ada semacam pengawasan melekat. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang membatalkan pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Di siang hari kita tidak berani makan, tidak berani minum, walaupun tidak ada siapa-siapa. Karena dia yakin, walaupun tidak ada siapa-siapa, tapi Allah akan mengawasi diri kita. Ketika bulan puasa, walaupun tidak ada siapa-siapa, kita tidak berani mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak berani mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang, walaupun tidak ada siapa-siapa. Tetapi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawasi diri kita. Ada perasaan bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sikap dan watak yang nempel dalam diri kita, waskat, pengawasan melekat yang diajarkan oleh ibadah puasa, insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan predikat soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentunya yang terakhir adalah puasa maksudnya mengajarkan kita semua agar kita senantiasa sesama kepada sesama. Dengan puasa selama 1 hari penuh, kita diajarkan untuk berlapar-lapar, dan dengan lapar itu kita merasakan dalam diri kita, merasakan bagaimana sakitnya orang yang lapar. Maka ketika dalam keadaan punya, dalam keadaan kaya, tentunya kita harus bisa menolong orang-orang yang sedang dalam keadaan kekurangan. Demikian yang perlu disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.